Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangan ini kita mendengar ada boneka-boneka yang tersebar, dan boneka itu dipercaya bisa berbicara, bahkan ada yang mempercayai boneka itu bisa mendatangkan rezeki. Kita mungkin mau bahas dari mana ini ya? Kita bahas dari hukumnya dulu mungkin ya. Hukum punya boneka itu boleh-boleh aja, boleh banget untuk mainan anak-anak. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata ya, kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah bermain-main bil banat. Banat ini maksudnya adalah boneka-boneka. Boneka-boneka yang dibentuk jadi perempuan. Kalau zaman sekarang mungkin seperti Barbie begitu ya. Aku pernah mainan boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sawahibu yal'abna ma'i, dan aku memiliki teman-teman yang mereka itu bermain-main bersamaku. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, yataqamma'na minhu, maka teman-temanku bersembunyi dari beliau, malu. Ya. Tapi kemudian ketika beliau keluar, beliau itu menyebarkan mainan atau boneka-boneka ya, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga teman-temannya yang ikut main bersama beliau. Nah ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan dalil ini yang menunjukkan bolehnya anak-anak perempuan memiliki mainan-mainan dalam bentuk rupa seperti boneka, ya kan, bentuknya seperti makhluk hidup. Nah ini dibolehkan dari hadis ini. Kemudian ada hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai ketika Rasulullah SAW pulang dari Ghazwah Tabuk. Ketika beliau itu sampai ke rumah, ternyata kamar Aisyah radhiyallahu anha ini tertiup angin. Sampai-sampai selimut yang buat nutupin mainannya beliau, bonekanya beliau itu tersingkap. Ternyata Nabi SAW mendapati di ranjangnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini ada boneka kuda yang memiliki dua sayap. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya unicorn gitu ya. Nah, Nabi tanya ke Aisyah, itu apa? Bonekaku, kata beliau. Itu yang di punggungnya apa? Aisyah menjawab, ini dua sayap. Rasul saat itu bersandar sama Aisyah, apakah kuda punya sayap? Kuda kok punya sayap istilahnya gitu. Kemudian Sayyidah Aisyah kembali menjawab, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kuda-kuda yang kudanya itu punya sayap banyak? Lalu kemudian Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ini menunjukkan bahwa dibolehkan. Rasulullah SAW tidak mengharamkan seseorang itu memiliki boneka. Tapi dalam konteks ini, spirit doll itu hampir sama seperti berhala kalau saya katakan. Bukan menjadi boneka biasa. Karena di situ banyak sekali orang-orang yang percaya kalau punya boneka Annabelle atau yang semisalnya itu akan membuat hati lebih tenang. Kemudian bisa mendatangkan rezeki. Bisa jadi pengundang keberuntungan. Mengingatkan kalau misalnya ada orang jahat. Nah ini kan hakikatnya siapa yang berbicara? Apakah roh orang mati yang masuk ke situ? Tidak mungkin. Mungkin teman-teman tahu tentang boneka-boneka tradisional yang dulu orang-orang di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, memainkan hal tersebut. Ada Toto Kerot, bahasa lainnya ini apa? Nini Towok. Kemudian ada Jai Langkung, ada Nyai Tawang dan lain sebagainya, yang mereka itu menggunakan boneka yang dibentuk dengan siwur, dihiasi seakan-akan seperti wanita yang cantik dalam bentuk boneka semacam itu. Nah itu gunanya untuk apa? Memanggil arwah. Nah ini sama aja, cuma sekarang lebih modern lagi, bonekanya juga lebih cakep, lebih imut, ya. Tapi secara maksud dan tujuannya hampir sama seperti orang-orang main Jai Langkung dan semisalnya. Ya. Mengenai hal tersebut, saya membawa sebuah rujukan. Mungkin ini bukan satu-satunya rujukan, karena ada beberapa kitab tafsir, di tafsir Quranil Azim, kemudian di tafsir Al-Baghawi. Yang saya bawa ini tafsir Al-Qurtubi, yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jilid 3 halaman 608.
ketika beliau ini menafsirkan surat An-Nisa ayat 117. Namun sebelum ini saya mau membawakan sedikit apa yang saya baca dari tafsir Quranul Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ketika menafsirkan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyeru kecuali inatha. Inatha itu maksudnya adalah perempuan-perempuan berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyeru setan-setan yang durhaka. Jadi dari tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Di situ diriwayatkan bahwa maksud dari ayat tersebut dituliskan di situ ma'akul lisonamin jinniyatun. Di setiap berhala-berhala terdapat jin. Jadi jelas itu bukan roh-roh anak kecil yang meninggal kemudian masuk ke situ, bukan, itu jin. Hati-hati, jangan mau ditipu. Nggak mungkin malaikat, ngapain malaikat masuk kepada boneka? Ya, kurang kerjaan. Roh-roh orang mati juga nggak mungkin. Jelas dalilnya di Quran. Ya pasti dia adalah bangsa jin tetangga kita yang hidup berdampingan dengan kita di dimensi yang lain, di sekat yang lain. Mohon difahami ini. Dan mungkin ada di antara kita yang belum tahu. Kan Allah Maha Pengampun, wahai hamba Allah. Yang menjadi masalah adalah kesombongan kita. Jika Anda sudah tahu seperti ini, tinggal perlahan. Tinggal dipotong aja, mungkin bentuk jadi bantal atau bagaimana. Supaya tidak ada bentuk patungnya. Tidak bentuk binatang atau sesuatu yang bernyawa. Mudah, untuk tobat itu mudah. Dan tidak boleh saling mencaci. Mungkin Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda masih punya boneka-boneka sementara dia sudah dewasa. Perlu diingatkan dengan perlahan. Permasalahan kita kan bukan permasalahan pembangkangan kepada syariat. Permasalahan kita bukan permasalahan tentang Allah. Semuanya takut kepada Allah, insya Allah. Semuanya insya Allah pengen masuk surga Allah. Cuman permasalahan adalah ketidaktahuan. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak perlu dicaci, tapi diberitahu. Maka kami beritahu saat ini. Beri yang lebih bermanfaat. Baik, ini adalah masalah urusan boneka. Kemudian masalah keyakinan-keyakinan. Apakah bisa ditahan roh dan sebagainya. Kita ini punya iman. Dari segi keimanan nggak boleh kita meyakini yang demikian itu. Boneka adalah boneka. Orang meninggal dunia sudah punya urusan. Di alam barzah, anak kecil dia akan diberi oleh Allah kenikmatan di alam barzah. Tidak ada seksa. Nggak ada anak kecil jahat kemudian masuk menjadi roh jahat, nggak ada. Yang ada adalah jin jahat. Ada syaitan yang marid, syaitan yang mutamar, syaitan yang rajim, syaitan yang terkutuk, syaitan. Itu yang ada. Syaitan atau jin-jin jahat yang ada. Adapun roh bayi-bayi kecil yang mati sebelum akil balik, maka dia adalah bayi-bayi yang dimuliakan biarpun anaknya orang yang tidak beriman. Nggak perlu dia harus masuk boneka-boneka itu, nggak ada keyakinan kita. Ngapain masuk boneka-boneka itu? Lebih enak dia di alam barzah sana. Kemudian jika itu adalah orang jahat meninggal dunia, ya dia harus menyelesaikan urusannya dong di alam barzah. Nggak bisa ngapain, nggak bisa enak aja jalan-jalan ke boneka sana. Nggak ada itu semuanya. Dan itu bukan keyakinan dalam Islam. Mungkin agama lain sana ada masalah inkarnasi dan seterusnya. Adalah urusan agama lain, kita tidak boleh mencaci. Yang jelas kita meyakini agama kita. Mohon maaf. Mungkin dari yang meyakini tentang inkarnasi, tentang karma, segala macam. Ini adalah kami bicara dalam lingkup agama kami tidak mencaci agama Anda. Supaya kita harus menghindari permusuhan dan caci maki. Kami hanya jelaskan dalam agama kami Islam. Tidak ada. Roh akan punya tanggung jawab. Kalau orang beriman, orang baik, orang mukmin beriman, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Sebagian daripada kenikmatan surga itu. Kemudian kalau dia adalah orang bermaksiat akan diselesaikan dulu. Dosa-dosanya akan mendapatkan hukuman di tempat tersebut. Kalau orang beriman. Setelah selesai mendapatkan kenikmatan setelah itu. Anak kecil tidak ada dosa. Tidak ada anak kecil dihukum di neraka Anda. Allah tidak akan menghukum. Tidak ada anak kecil tersiksa. Cuman yang kami nggak ada anak kecil arwah tersiksa jahat sebagainya, nggak ada. Biarpun dia melakukan kejahatan masa kecilnya adalah tidak dianggap. Dia harus dihentikan. Harus kasih peringatan, akan tapi kalau mati selagi dia belum balik tidak dihukum, selesai. Jadi ahli iman
Tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Nggak perlu, dan harus bangun keyakinan bahwasanya tidak ada istilah roh-roh semacam itu, tidak boleh kita yakini. Bahkan bahaya sekali. Bahkan itu sangat membahayakan iman, bahkan bisa jadi menjadi sebab kita keluar dari wilayah iman. Kuatkan keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Kuasa, keimanan. Dan harapan kami adalah siapapun yang mendengar suara ini adalah Allah kuatkan imannya. Dan segera meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk pribadi, psikologinya, kemudian keimanannya, kehidupannya di dunia, dan juga kehidupan di akhirat nanti.